Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas Tribuners, jumpa kembali dengan saya Iin Solihin, pemimpin redaksi Harian Tribun Medan dan tribunmedan.com dalam acara spesial kita Jumpa Tengah. Jumpa Tengah edisi hari ini saya semangat karena saya kedatangan legislator muda yang baru beberapa bulan kemarin dilantik menjadi anggota DPRD Kota Medan. Beliau adalah Agus Setiawan. Saya mau panggil Koko, boleh mau panggil Bang aja ya? Boleh. Karena di Medan nih nggak ada yang Bapak, biasanya langsung Bang aja gitu. Bebas. Bang Setiawan ini baru dilantik ya Bang ya? Baru. Mungkin manggilnya lebih dikenal Agus ya namanya tadi. Bang Agus. Agus Setiawan. Agus. Lantik kemarin hasil Pileg 2019. 2024. Ya. Untuk periode sampai 2030 nanti. 2029. 29 ya. Karena duluan dibanding kepala daerah ya. Betul. Ya. Bang Agus, ini kemarin Bang Agus di Komisi 3 infonya. Ya. Di Komisi 3 satu di antaranya Tribuners, ini Komisi 3 ini punya tupoksi yang lumayan luas dan ngurusin hajat hidup masyarakat Kota Medan nih. Ya, kira-kira dari bangun tidur sampai tidur lagi tuh diurusin Komisi 3 nih. Mitra kerjanya di Pemko juga mitra kerja yang menurut saya seksi-seksi juga tuh kok. Ada Badan Pendapatan Daerah, ada Pendidikan dan Kebudayaan, ada beberapa stakeholder yang kemudian jadi mitra dari Komisi 3. Nah, Tribuners, dalam beberapa menit ke depan saya akan diskusi sama Bang Agus di Jumpa hari ini tentang isu apa sih yang sekarang hari ini sedang ditangani teman-teman di DPRD, khususnya di Komisi 3, dan untuk Ko Agus sebagai legislator muda yang baru kemudian berkecimpung di legislatif. Saya ingatkan Tribuners untuk terus mengupdate informasi terkini lewat dua platform kami. Ada Harian Tribun Medan yang terbit setiap harinya, dan ada tribunmedan.com yang detik per detik mengupdate informasi terkini seputar Sumatera Utara dan Kota Medan. Lalu ada sosial media kami yang setiap detik mengupdate informasi terkait perkembangan di nasional, daerah maupun internasional. Bang Agus, ada berapa bulan ya sudah ya bertugas ya? 6 belum lah ya. 6 bulan ada ya? 6 bulan dan siap untuk kemudian menyambut kepemimpinan baru. Ya. Wali kotanya masih ditempa nih di Magelang. Masih dibekali dengan dengan retret oleh Presiden Prabowo. Rasanya nanti akan menjadi mitra kerja Bang Agus nih setelah pulang dari retret di Akmil nanti. Ya. Bang, Komisi 3 ini kan lumayan luas tuh Bang, cakupan tupoksinya. Rasanya hari ini yang kemudian tengah menjadi isu besar, tentu Jumpa Tengah hari ini juga menjadi catatan bagi pemerintah kota baru nanti yang akan dipimpin oleh Pak Riko Waas dan Bang Zakiuddin. Rasanya Komisi 3 udah start duluan, 6 bulan lebih dulu mempelajari bagaimana situasi dan kondisi Kota Medan, khususnya teman-teman di Komisi 3 tempat Bang Agus bertugas. Kira-kira yang hari-hari ini Bang menjadi catatan teman-teman di Komisi 3 apa aja sih Bang? Baik, jadi pertama-tama ini kita sambut dulu tadi di sana Tribuners ya. Tribuners. Kalau di sini ya. Saya sendiri Agus Setiawan tadi sana baru dilantik 2024 kemarin bulan 9 ya, dan sekarang menuju ke 6 bulan. Memang betul tadi yang Abang sampaikan, saya berada di Komisi 3. Komisi 3 ini kan membidangi ya, kalau tadi dibilang dari bangun tidur sampai tidur lagi tuh. Ya dari bangun tidurnya tadi sana kita ngurusin BUMD, mulai daripada juga ada juga ada PD Pasar, PD Pembangunan, ya, kemudian juga ada PD Rumah Potong Hewan dari sana, dan juga kita juga bercounterpart dengan kita namakan itu counterpart ya, mitra kerja sama kita. Counterpart itu juga dengan salah satunya yang paling menguasai hajat hidup orang banyak itu Bapenda. Jadi Badan Pendapatan Daerah. Jadi seluruh pendapatan itu di dalam. Komisi 3 ini bidang keuangan dan perekonomian ya Bang? Betul.
keuangan dan perekonomian. Jadi ya tergolong cukup luas lah. Karena kalau seperti di Sumut itu kan mereka punya 5 komisi. Medan ini kan cuma punya 4. Jadi satu-satunya Komisi paling gede ini komisi di Medan, komisi 3 ini. Iya, jadi di Sumut itu kan Dipisah ya keuangan sama. Iya, dipisah. Jadi C dan D itu kan dipisah. Ya, C dan D itu dipisah, ekonomi dan keuangan. Di Medan itu digabung. Keuangan dan perekonomian itu digabung jadi satu di komisi 3. Jadi banyaklah kita itu dari perdagangan dan perindustrian, kemudian juga counterpart kita dengan bidang pariwisata. Oke. Nah, itu besar sih tadi di sana. Jadi apa yang kita sekarang dari komisi 3 belakang mungkin lagi ada yang lagi agak viral ya di sosial media tadi di sana. Kebetulan waktu itu kita ada melakukan sidak ya. Melakukan sidak. Satu lagi ada di komisi 3 yang sedang kita perjuangkan sekarang di DPRD adalah PTSP. Nah, Dinas PTSP bagaimana itu masuk di komisi 3 sendiri khusus di kita, karena perizinan itu kan sebenarnya bagian daripada perekonomian itu sendiri. PTSP itu pelayanan terpadu satu pintu. Iya. Itu. Yang ada di belakang kantor Tribun nih, Bang. Iya, di sini betul. Ex Ramayana. Ya. Ex Ramayana ya, Bang. Nah, Ya, ada di situ. Disebut sebagai sekarang namanya Mall Pelayanan Publik. Nah, itu memang dikelola oleh PTSP. Ya. Nah, kalau kantor PTSP itu ada di dekat Asrama Haji, Bang. Asrama Haji ya. Nah, di sini ini tempat kerja mereka lah hari-harian untuk melayani masyarakat. Rasanya di situ semua pelayanan tuh, Bang. Yes, ya. Mulai mau hidup sampai mau meninggal itu di situ tuh, Bang ya. Mau nikah segala macam ada di situ ya. Iya. Dan dia juga jadi sumber pendapatan sebenarnya, Bang. Perizinan. Benar. Makanya sebenarnya kita mengkonekkan tuh. Nah, belakangan ini lagi ada case yang terkait dengan sebenarnya awalnya kita memeriksa soal masalah perpajakan karena itu kan kontennya di kita Bapenda tadi. Jadi kita datang ada satu yang sebelumnya udah pernah viral di sosial media itu Highlands Night Market dari sana. Nah, itu kan di setiap yang ditutup yang kemudian kemarin diinspeksi oleh Pak Wali Kota. Betul. Pak Wali Kota dulu. Pak Wali Kota ya. Pak Gubernur sekarang. Ya. Nah, jadi waktu itu kita juga datang sebenarnya tujuan kita pemeriksaan terkait dengan masalah pajaknya tadi sana. Termasuk perizinan, Bang. Iya, termasuk juga perizinan. Karena kalau perizinan belum, kalau misalnya kita minta pajaknya tapi perizinannya belum ada, berarti belum terregistrasi namanya. Berarti gitu belum bayar pajak dong. Iya, pasti belum bayar pajak gitu loh. Nah, sebenarnya kita cek pajaknya tadi sana. Nah, berujung pada saat itu ya akhirnya kami minta kalau memang pajak nggak dibayar, kontribusi yang nggak ada, ya kan ini kan merugikan dari sana. Menggunakan air bawah tanah, kemudian parkirnya, lain sebagainya nggak ada jelas kontribusinya untuk PAD Kota Medan. Apa yang nggak ada tadi sana. Jadi kita rekomendasi waktu itu sebenarnya mau kita panggil untuk datang RDP ke Komisi 3 tadi sana, baru kita putuskan. Rupanya setelah itu masuk Pak Wali ke sana, beliau juga temukan ya memang belum ada izin. Itu juga tadi sana, jadi diminta ya ditutup dari sana. Itu ngeri-ngeri sedap juga ya Komisi 3 ini. tapi bukan menghalangi orang untuk berusaha atau berinvestasi kan, Bang, tapi lebih cenderung kita ya kalau mau berinvestasi ya berinvestasi dengan cara yang betul legal dong gitu. Justru malah kita itu sebenarnya datang, salah satu Bang yang paling penting kita datang itu juga mempertanyakan terkait dengan izin karir mereka seperti apa. Karena kadang-kadang kami menemukan juga ada yang mereka karyawan itu tidak diperlakukan dengan baik soal masalah BPJS-nya, hak mereka, hak pekerja termasuk di situ ya, Bang. Kita cek juga di sana. Artinya kita sangat welcome tentang investasi ini, tapi jangan sampai investasi ini ya orang yang sudah taat membayar pajak tadi di sana mereka kalah bersaing dengan orang-orang misalnya kita katakan perhotelan. Ya orang-orang perhotelan ini kalau dia nggak bayar pajak, nggak bayar itu, dia bisa murahkan kamarnya. Terus yang orang udah bayar jadi mahal, ini kan tidak ada rasa keadilan. Rasa adil ya, benar. Itu tugas kita dalam fungsi pengawasan. Mungkin yang terakhir ini Komisi 3 ya banyaknya berjalan di sana. Di sana ya, Bang. Soal perizinan rasanya ketika perizinan teman-teman pengusaha bisa berusaha dengan baik. Dampaknya yang juga kan buat Kota Medan, Bang. Betul. Tadi dari segi PAD kita pajak, tenaga kerja mungkin kita juga bisa dapat dari paling tidak membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat di Kota Medan kan, begitu ya, Bang. Betul. Satu di antaranya kemarin ya, Bang, yang memang sempat viral ya Tribuners, ada di daerah Setiabudi itu, Bang ya. Betul, ya. Persis di depan apa namanya, Bang, komplek Tasbih ya. Kayaknya beberapa kali saya lewat udah tutup tuh. Mudah-mudahan pengusahanya segera mengurus izin, Bang. Ya. Rasanya kalau dia urus izin dengan benar
boleh aja berusaha kan gitu ya, Bang. Ya, kita justru sangat welcome dari Dan sana. kita ngundangin orang justru untuk berinvestasi kan Iya. gitu. Karena ada beberapa yang memang yang kita sempat datangi yang mereka perizinannya itu mungkin ada terkendala ya. Ya. Mungkin ya karena kan kita harus mengakui juga di Kota Medan nih ada banyak juga perizinan yang sudah mereka beretikat baik mau mengurus tetapi dipersulit. Sulitnya luar biasa gitu ya, Justru kita Bang. bela Bang di sana. Ya. Justru kita bela. Ada penyampaian dari mereka, Pak ini kami udah lagi urus di sana tapi sekian bulan nggak berjalan. Nah itu kami ketemukan, kami panggil dinasnya tadi sana. Ini kenapa nggak selesai? Nah gitu loh. Kami malah mendorong supaya itu bisa selesai. Nah jadi juga itulah fungsi, saya pikir fungsi tugas kita dari sana untuk mengawasi dan menertibkan apa yang tidak sesuai dengan aturan tadi. Gitu sih. Ya kalau ngomong Komisi 3 ya memang luas sekali, Bang ya. Ngomongin soal keuangan, pasar itu segala macam. Oh, pajak sini, Bang ya, pajak. Pajak. Nanti pajaknya nyangkutnya jadi ini padahal sebenarnya pajak yang mana ini? Pajak yang untuk pajak daerah atau ini pajak yang tempat belanja dari sana? Bukan hanya tradisional, sampai ke yang modern juga diatur di teman-teman Komisi 3 ya, Bang. Ya. Nah, tadi Bang, Komisi 3 tentu punya mitra-mitra kerja di Pemkab. Tadi kan luas sekali tuh. Ada pendidikan dan kebudayaan segala macam tuh kok campur aduk dengan keuangan tadi kan. Tapi ya mesti juga rasanya dari PAD itu juga untuk kemudian membangun kota kan gitu, Bang. Ya. Kalau orang kemudian tadi berusaha tanpa membayar pajak, keuntungannya banyak kali, tapi masyarakat nggak dapat dampak apa-apa dari PAD yang nggak mereka bayarkan. Ketika mereka bayarkan, ya tentu jalan mulus, pembangunan kota lebih enak. Lah kalau potensi sendiri, Bang, di Komisi 3 tuh teman-teman melihat nggak sih, Bang, seberapa besar sih potensi PAD dari mitra-mitra kerja yang kemudian menjadi mitra kerja di Komisi 3? Jadi sebenarnya ini kan kita baru masuk ya, baru masuk dari sana. Memang kita udah sempat panggil juga dari Bapenda tadi di sana, dan beberapa kali kita sidak lapangan juga itu terbuka kok. Sidak lapangan kita terbuka, kita juga ada media, ada juga dari pihak Bapenda, Satpol PP lainnya kita undang dari sana. Nah beberapa kali kita juga mendapati bahwa ada banyak setoran tadi di sana di bawah itu yang secara hitungan angkanya ini bukan kita ngarang-ngarang nih, bukan berarti Komisi 3 itu netapkan gitu loh, oh berapa gitu loh, kamu mesti bayar berapa, bukan. Tapi juga memang ada nilai-nilai yang sudah memang sesuai dengan aturan dari sana. Tapi setelah kita cek, ini ternyata nggak masuk segitu banyak tadi sana. Nah ini kita curigai, mohon maaf, ini apakah ada oknum yang bermain tadi di bawah, didatangi terus karena ada didapetin belum terbayar tadi sana, apakah ini ada bawah tangan seperti apa, ya ini akan kita telusuri sampai dengan ke bawah-bawah. Jangan sampai PAD ini kehilangan ya, ini untuk masyarakat luas seperti tadi Abang sampaikan, membangun jalan, sekolah, lain sebagainya. Semua ini kan ya apa yang kita dapatkan nanti kita setor dulu ke pusat dari sana, kemudian diberikan kembali kepada daerah dari sana. Dan jangan sampai ini kurang tadi sana. Nah, jadi kami tidak mau ada kesenjangan. Sekali lagi, kalau ada yang sudah membayar terus ada yang bermain jalur belakang, ini harus ditertibkan. Nah, supaya rasa keadilan itu ada. Kalau dicerita potensi PAD-nya ini besar sekali. Ini besar sekali tadi sana potensi PAD-nya, yang sebenarnya ada banyak juga di dalam itu sebenarnya sumbangsi tidak hanya dari swasta, tapi juga dari BUMD sendiri. Ya. Nah itulah tadi yang saya katakan. Ada PDPD itu ya, Bang? Iya, pasar itu aja contohnya. Pasar itu berapa besar potensi yang bisa kita ambil dari sana? Itu sangat besar sekali. Nah terakhir kami cek tadi di sana ya, untuk penghasilan yang dihasilkan daripada PDPD ini tadi sana, ada yang malah bukan dia membukukan keuntungan untuk membantu itu, malah penyertaan modal setiap tahun gitu. Ya, malah di sana malah kerugian. Jadi ini yang menjadi masalah yang juga harus kita selesaikan. Lu nggak nyetor, lu nggak bisa bayar, lu jadi beban lu dari sana. Ini malah APBD mensubsidi mereka terus gitu ya, Bang ya. Itu mestinya masalah. PDPD ini dibangun supaya ya kau jadi memberikan penyumbang. Pendapatan. Ya. Itu sih. Dan itu kondisinya masih ada ya, Bang? Nah, itu kondisinya masih ada. Nah, terakhir itu kita masih rapat pertama karena ini terus terang kan semua ini pada apa ya, kalau saya bilang ini kita sih memaklumi juga lah. Mungkin para dirut ini dan juga kepala-kepala dinas ini semua lagi mikirin juga mau kemana nih?
ini kedepannya dengan pelantikan yang baru ini gimana geser gak nih? Ya kan, gue geser ke mana di sana gitu. Semua masih mikir gitulah. Jadi konsen kerjanya itu ya masih mengatakan ke kita, ya nanti kita tunggu arahan selanjutnya, nanti masih begini. Ya memang untuk di teman-teman eksekutif Tribuners di Pemko Kota Medan, masa transisi sedang berlangsung nih Bang ya. Pak Wali Kota juga masih pendidikan tuh di Akmil. Jadi mungkin di tanggal sebelum puasa udah balik ke Medan lah ya Bang ya. Dan rasanya teman-teman yang ada di DPRD hari ini belum melakukan rapat kerja bersama Wali Kota kan begitu Bang ya. Tapi kalau ini bahaya juga sih kalau legislatif udah 6 bulan start dulu ini udah ketemu nih kutuk-kutuknya nih gitu kan. Penyakitnya udah kelihatan ada temu-temuan yang kemudian menjadi masukan bagi teman-teman untuk kemudian nanti di-share ke teman-teman eksekutif ke Wali Kota ya Bang. Rasanya ngeri juga kalau potensi PAD-nya gede tapi di tengah jalan bocor kan gitu Bang. Bocor dalam konteks ada oknum yang bermain atau pembayarannya tidak benar, setornya tidak full misalnya, kalau atau setor bawah tangan. Rasanya itu juga merugikan masyarakat Kota Medan ya Bang. Pasti. Makanya sekali lagi saya bilang itulah dari bagaimana kita melakukan fungsi pengawasan, kemudian kita melakukan sidak ke lapangan karena untuk mengetahui dari sana. Seperti terakhir ini juga ada yang saya angkat sendiri tadi di sana. Saya melakukan satu buah sidak tadi di sana, satu buah sidak ke lapangan tentang masalah parkir tadi di sana. Masalah parkir. Nah, itu juga saya jalanin memang tidak bersama dengan kawan-kawan komisi karena ini memang saya mau sampaikan mungkin ke Tribuners tadi di sana, ini kan hal yang cukup penting juga tadi di sana. Masalah parkir ini memang secara topoksi tadi di sana, secara tanggung jawab ini berada di Dinas Perhubungan. Nah, Dinas Perhubungan ini memang Bang, Dinas Perhubungan ini adalah mitra kerjasamanya di Komisi 4. Bukan di Komisi 3 ya. Ini kan memang masing-masing daerah itu menetapkan tadi di sana mitra kerjasama ini sesuai dengan daerah masing-masing Bang. Jadi kalau misalkan ada juga yang saya ke lokasi lain pada saat kita kunjungan kerja, konsultasi ke daerah lain, itu kita menemukan ada juga perhubungan itu yang dimasukkan ke ekonomi. Nah, cuman kebetulan di Medan ini mitra kerjasamanya di Komisi 4. Cuman ini kan tidak terbatas seperti itu. Misalkan kita ini misalnya saya datang dari Dapil 4 tadi sana. Setelah saya dilantik jadi anggota DPRD, saya bukan milik Dapil 4 aja. Kalau ada masalah di Dapil lain kan ya mestinya Abang jadi punya masyarakat Kota Medan dong. Gitu. Jadi kan itu. Jadi hari ini juga kita tidak terbatas pada hanya masalah-masalah di Komisi 3 gitu loh. Kalau masalah lainnya masalah KTP itu enggak urusan saya gitu. Enggak. Ya, tentu ya ini kita bicara dalam konteks pikiran masing-masing orang ya. Kalau saya sih pikirnya ya demikian. Ini kita harus menyelesaikan juga. Jadi, tapi rasanya kalau Abang sebagai anggota dewan ya Abang anggota dewan Kota Medan dong. Masyarakat di Marelan, masyarakat di Tembung kan juga punya kepentingan sama Abang untuk menyuarakan hak-hak mereka. Makanya juga terkait dengan masalah juga bukan hanya menyelesaikan masalah terkait dengan pasar, terkait dengan pajak, terkait dengan izin, bukannya itu aja. Jadi masalah lainnya seperti kemarin saya terima masalah KTP dari sana. Udah sampai tahun 97 Bang, nggak punya KTP. Dari 97 sampai sekarang? Iya, sejak daripada rumahnya terbakar di tahun 94 atau 95, itu dia menyadari KTP itu dia proses dari tahun 97. Nggak selesai. Itu ada aja tadi sana ngasih ke ini, ada kurang ini, karena dokumennya ini udah orang tua Bang. Akhirnya? Umur 80 sekian, kemarin akhirnya nyampaikan di reses. Saya sampaikan, saya bilang saya kawal sampai dengan selesai. Dan sudah selesai? Masih kemarin itu kan saya kemarin reses tadi sana kemarin. Ada itu, temuan itulah ya. Ada temuan itu tadi sana dan saya sampaikan saya akan kawal itu sampai dengan selesai. Maksudnya kalau jadi warga Indonesia nggak punya KTP berpuluh-puluh tahun kan sulit hidupnya Bang. Padahal KTP itu kan dasar kita buat ngurusin semua dokumen kependudukan. Makanya itu yang mau saya mungkin nyampaikan mungkin hari ini di kesempatan kali ini ada jumpa dengan Tribuners ya. Ini melalui daripada media Tribun inilah kita juga menyampaikan bahwa ya kita tidak hanya sekedar nggak terikat komisi-komisi ya anggota dewan ya wakil rakyat mestinya semua keluhan gitu masyarakat yang mereka tampung gitu ya Bang. Itu sih. Yang menarik tadi temuan parkir yang tadi Abang bilang walaupun bukan di Komisi 3 tapi rasanya Tribuners saya termasuk orang yang kemudian merasakan semrautnya parkir. Rasakan juga Bang. Jadi pernah lah di suatu jalan
memang kan ada 2 Tribuners yang diterapkan oleh Pemko Medan. Parkir yang tradisional, kita parkir bayar sama juru parkir 3.000. Walaupun sudah ada kenaikan ya Bang. Kemarin kan cuma 2.000. Kemarin ada kenaikan katanya menjadi 3.000. Oke deh. Lalu ada parkir berlangganan, barcode. Apakah parkir itu yang Abang maksud atau parkir di swalayan, di mall yang menjadi temuan kemarin? Jadi ini yang kemarin saya lakukan sidak ke lapangan itu terkait dengan laporan masyarakat. Kami jadi seakan-akan ini bermula dari satu perasaan bahwa ada sering yang sudah mengkomplainkan kepada saya soal masalah parkir ini. Pada suatu ketika muncullah satu komunitas yang menyatakan kepada saya dalam satu pertemuan apa gebrakan dan fungsi daripada DPRD Medan sebagai wakil kita dalam menyuarakan masalah yang sekarang kita hadapi tadi di sana. Apakah DPRD Medan ini seakan cuma tinggal diam tadi di sana? Nah jadi ya mohon maaf saya bilang, kalau kita tinggal diam tadi di sana, jadi kita dipikir nih ada apa-apanya gitu di sana. Ini apakah sudah memang kan sudah ada kesepakatan di balik meja atau apa tadi di sana, kan gitu ceritanya. Jadi saya merasa ya sesuai dengan logo saya nih Bang, ceritanya tadi di sana gitu loh, terkait dengan slogan saya waktu dulu saya kampanye. Waktu kampanye Pileg? Iya, saya janjikan ke masyarakat, slogan saya bukan yang ini, kalau mungkin ada yang tulis biasanya caleg itu amanah, jujur, peduli, bersih apa. Saya enggak Bang, saya tulisnya apa adanya, tidak suka bohong. Apa adanya, tidak suka bohong. Jadi ya agak lain memang ya. Iya, agak lain gitu. Jadi sekarang saya menerima masukan seperti itu. Abang ditagih tuh sama masyarakat. Jadi saya merasa ya saya apa adanya, memang saya tidak ada kendala, ada keuntungan apapun yang saya di dalam ini. Ya saya merasa saya terpanggil untuk menyuarakan ini dari sana. Dan kebetulan ini bukan cuma Abang yang merasakan. Kebetulan saya juga merasakan dari sana. Ketika saya parkir, terus saya ditagih, padahal saya sudah berlangganan barcode tadi di sana, saya juga berdebat tadi di sana gitu loh, ya kan? Tapi karena mungkin kita paham dengan konstruknya, aturannya tadi di sana, ya akhirnya tukang parkirnya oke, legowo. Tapi kan kita memikirkan masyarakat luas. Tapi mungkin Bang Agus dapat juru parkir yang legowo. Tapi masyarakat kita kadang-kadang ya Tribuners ya, bagi Tribuners yang ada di Kota Medan lah ya, ini kan bisa jadi pukul-pukulan di lapangan. Bahasa saya ini aturan ini tadi sana dengan ketimpangan dan ketidakjelasan ini secara tidak langsung membenturkan antara si juru parkir tadi dengan masyarakat pengguna. Nah makanya saya terpanggil Bang, saya turun tadi sana, terus saya ngecek. Nah setelah saya turun, saya temukan ada beberapa fakta yang menarik dari sana. Beberapa fakta yang menarik. Nih ini kejadian bener nih, kejadian bener. Saking begitu saya udah turun, saya baru, kalau bahasa Medan kita terpelongok di sana, terpelongok gitu loh. Pertama karcis parkir yang beredar di lapangan tadi di sana, ini banyak beredar karcis parkir palsu. Palsunya ini berbagai jenis. Ini sama kayak orang nyetak uang palsu nih. Ada yang tadi di sana perda ini kan, kalau yang 5.000 ini kan perda nomor 1 tahun 2024. Baru ya perdanya. Kan? Baru ya, di sana. Padu. Nah, ini yang perda nomor 2 tahun 2014. 2014. Perda nomor 2. Tapi 5.000. Tapi 5.000. Perdanya salah. Harganya baru di sana. Ini yang ada satu. Ya. Ada juga yang model tadi di sana 5.000 tadi di sana dicetak perdanya udah bener, ya kan? Dia cetak 5.000, tapi warnanya warna merah tadi di sana. Ya, dia cetaknya warna merah tadi di sana. Tapi dia tulisnya tadi di sana tahunnya bener, tapi dia tulisnya perda 2. Perda nomor 2 tahun 2024. Bukan perda nomor 1. Ya. Sementara perda nomor 2 itu Bang, isinya adalah tentang penyandang disabilitas. Tapi ditulis di karcis parkir. Oke? Berbagai macam yang muncul dari sana. Ada yang menagihkan 5.000 tapi belakangnya itu gambar truk. Nah, ini supaya edukasi juga buat Tribuners tadi sana. Jangan sampai menerima tadi sana, lu terima yang belakangnya itu gambarnya truk tadi sana. Nah, itu 5.000 dari sana, tapi itu nggak asli, nggak bener. Nah, ternyata saya cek tadi sana,
Percaya nggak abang tadi sana, kertas karcis parkir ini ternyata ada dijual di Shopee. Gila nggak dari sana gitu loh. Jadi ada di platform jual beli gitu bang ya? Ada di platform jual beli dari sana. Ada di salah satu platform jual beli dari sana. Itu Bisa ada dibeli. menjual karcis parkir dari sana, bisa dibeli. Dan itu Pemko Medan. Dan bukan Pemko Medan, maksudnya ada yang menjual di platform online tadi sana. Itu bisa dibeli dan itu terjual 1.200 sudah terjual tadi sana. Berarti bukan dijual nggak ada yang beli. Ini dijual ada yang beli tadi sana. Ya. Ini kan gila tadi sana gitu loh kan. Kenapa ini tidak ditertibkan dari sana? Betul. Kemudian yang kedua, fakta yang saya temukan adalah kalau memang pernyataan daripada Kadisub yang sebelumnya, ya Pak Iswar tadi sana menyampaikan bahwa barcode ini sah. Bisa kalau yang sudah ada barcode, tidak perlu lagi membayar untuk yang tarif. Dan Ini sah. untuk parkir di bawah jalan ya bang? Iya, untuk parkir di Tapi bawah kalau dia masuk ke mall tetap bayar lagi kan? Itu lain. Kan beda kan? Ini lain. jadi sambil saya disclaimer Tribuners, jadi ada aturan terkait parkir berlangganan dan parkir konvensional yang diatur dalam Perda Kota Medan nomor 1 tahun 2024. Itu ada mengatur tentang tarif parkir tepi jalan, gitu ya bang ya? Betul. Jadi tarif parkir tepi jalan itu ada dua opsi, parkir konvensional, datang parkir, bayar kalau mobil 3.000 gitu ya bang ya. Kalau sepeda motor juga sama 3.000. Kalau yang sebelumnya sepeda motor 2.000, mobil 3.000. Nah, sekarang naik jadi sepeda motor 3.000, mobil 5.000 di sana. Nah, itu. Jadi kondisinya yang kami temukan di lapangan itu di setiap spanduk itu yang sekarang bertuliskan tarif baru, penyesuaian tarif baru, itu di bawah tidak dituliskan. Ternyata ini parkir ini dikelola oleh vendor-vendor yang berbeda. Misalkan di jalan ini, jalan A ini dikelola oleh vendor ini, di jalan ini dikelola oleh vendor ini. Jadi ada vendor yang nakal. Jadi kalau kita lihat di spanduk itu, nanti biasanya di samping logo di sub itu ada logo vendornya. Ini berbeda-beda tadi sana. Jadi ada vendor yang nakal, nggak menuliskan tadi di bawah itu tentang bahwa kalau yang sudah memiliki barcode itu dikecualikan, tidak perlu membayar. Nggak boleh bayar lagi. Iya, itu biasanya yang warna biru. Itu mungkin yang masyarakat luas tuh lihat paling banyak di Medan itu yang spanduknya warna biru. Ya. Itu nggak menuliskan. Tapi kalau yang saya temukan di jalan Ahmad Yani, ya sepanjang jalan Kesawan itu ada sudah tulisan yang warna merah muda, warna pink. Itu di bawah dituliskan jelas. Bagi yang sudah bayar parkir langganan tadi, barcode, udah nggak perlu lagi bayar lagi. Tidak perlu lagi membayar ini tadi sana, itu dituliskan jelas. Ya. Nah, maksudnya kita tadi sana, masyarakat ini sekali lagi jangan dibenturkan. Ini di sub ini yang mengelola tentang parkir ini, tolonglah tadi sana ditertibkan vendor-vendor ini, dituliskan di bawah, ini jangan menjebak. Ya. Jadi yang saya temukan dengan juru parkir ini, ternyata mereka setiap hari itu membayarkan untuk setoran tadi sana. Bervariasi tergantung ramainya jalan tadi. Ada yang 75.000, ada yang 150.000, ada yang 200.000. Nah, apa yang dikeluhkan sama mereka, Bang? Pak, sejak daripada keluar sosialisasi kenaikan tarif ini, setoran kami pun disuruh naik, Bang. Setoran kami pun disuruh naik. Padahal kan banyak orang yang mengatakan kalau pakai barcode ini udah nggak bisa ditarik lagi, tidak bisa ditagih lagi dari sana. Tapi cemana lah Bang cari makan dari sana. Kami diminta sekian. Kalau kami udah setor sekian, di atas itu baru itu jadi punya kami. Kalau di bawah itu nggak ada buat kami dari sana. Jadi ini tolong juga vendor-vendor ini tadi di sana jangan. Kasihan mereka tadi di sana dibuat seperti itu gitu loh, ya kan? Nah, yang ketiga Bang, yang menarik dari sana adalah kan kita tahu dulu waktu parkir berlangganan itu kan Abang mungkin sering lihat yang rompi warna ungu itu. Ya. Warna ungu terus itu. ada bawa EDC. Iya, kayak alat scan itu di sana kan. Nah, sekarang coba kita lihat di Medan nih. Sudah nggak ada kayaknya ya. Hampir ada sih ada Bang, cuman ya beberapa 90% hilang semua dari sana. Dan ketika kita temukan dari sana, ternyata saya tanya, mana rompimu dari sana? Ada Bang, kami simpan di dalam tas. Gak mau mereka pakai dari sana. Saya tanya, kenapa nggak dipakai? Itu kan sebenarnya tugas. Bang, nggak ada gaji kami dibayar Bang. Yang dulu janjinya mau dibayar oleh Pemko dari sana 2,5 juta,
Per bulan. berapa tadi sana per bulan itu, dan ada juga saya dengar janjinya itu ada mau diangkat jadi honorer dari sana, tapi itu tak kunjung direalisasikan. Ada yang terima 1 bulan, ada yang terima 2 bulan, setelah itu nggak digaji lagi, kami nggak terima lagi. Ada pula yang sudah kami udah diminta teken bang, tanda tangan, tapi uangnya nggak dikasih. Ini kan ada mafia ini yang bermain tadi sana. Kok disuruh teken tapi tak dikasih. Tapi uangnya nggak dikasih. Uangnya dikasih sama mereka. Kasihan mereka bang tadi sana. Ada yang sudah, makanya terus terang kami ke bawah itu bukan mau ngapa-ngapain, bukan juga saya bawa orang terus saya laporkan ke kepolisian kemana gitu di sana. Kami mendengarkan supaya bagaimana kita supaya pihak yang mengelola ini tadi sana bisa tolonglah dilakukan satu buah perubahan tadi sana. Nah itu kondisinya. Dan parkir ini pun kemarin ya gimana ya, setelah kita ngomong begitu, bukan malah ujungnya kan niat kita pertama itu kan mau supaya barcode ini bisa dipakai, kita tertibkan. Ujungnya lucu bang. Ini balik lagi nih ke slogan saya apa adanya. Jadi ada satu cerita lucu, terus masyarakat itu ada yang rame lah terus DM Instagram, terus WA dari sana masuk, bilang Pak kalau bisa itu tarif parkir jangan naik dulu Pak dari sana, sekarang kondisi lagi sulit ekonomi gitu loh. Kalau bisa jangan naik, ditunda dulu. Waduh, ini kok jadi yang baru lagi di permintaannya dari mulai ada yang Perda udah keluar nih. Perda udah keluar gitu loh. Sementara perda ini diteken waktu sebelum gua jadi demo bos di sana gitu loh. Jadi itu adalah produk hukum yang disepakati oleh legislatif dan eksekutif gitu ya. Jadilah perda itu kan gitu. Iya. Nah, sementara udah jadi perda itu terus wali kota yang sebelumnya, perda itu kan sebenarnya berlaku 1 Januari 2024. Nah, cuma sosialisasinya yang terlambat. Setelah keluar perda tadi, keluar perwal yang berlaku 1 Juli dari sana. Nah, ini lucu juga di lapangan, ada yang malah tukang parkirnya negosiasi nih. Sudah nerapin dulu atau ada yang tidak menerapkan dulu kan gitu ya. Ada yang negosiasi pula tengah-tengah dia. Oke, gini lah Bang katanya dari sana. Itu kan dulu berlangganan kan 3.000 dari sana, sekarang jadi 5.000. Abang bayarlah 2.000 selisihnya. Bah, cerita dari mana itu? Perda itu keluar 1 Januari, perwal itu keluar 1 Juli. Artinya ketika perwal itu keluar, itu harusnya sudah mengakomodir yang tadi. Meskipun sekali lagi ya, perwal itu saya harus mengkritisi apa adanya. Perwal itu ya tidak boleh jalan seperti itu tanpa ada koordinasi dengan legislatif sebenarnya tadi sana. Tapi ada aturan baru dan lebih rendah aturan itu dibanding perda kan gitu ya. Secara konstitusional ya tadi sana. Nah, tapi oke lah. Kalau memang itu sudah dijalankan, maka usulnya dari masyarakat dan juga saya pun memikirkan demikian. Kalau bisa, memang ini mau diteruskan, oke, kita perdakan aja dari sana. Tapi korelasinya kita buat antara konvensional dengan yang berlangganan ini dari sana. Nah, jadi anyway gini Bang, soal pertama kan ngomong soal masalah harga turun. Nah, meminjam media ini, saya juga berharap ke depannya ya ini kita lihatlah dari sisinya dari Pemko di bawah nanti wali kota yang baru Pak Riko tadi sana, apakah ini bisa jadi pertimbangan? Ya saya pikir sah-sah saja tadi sana sebagai ada kebutuhan yang menyesuaikan dengan tuntutan zaman lah kira-kira gitu ya. Dari sana terus saya lihat kemarin saya baca beritanya tadi sana di Pekanbaru justru turun. Iya, tarif parkir. Yang pertama ya, kebijakan pertama yang dieksekusi oleh wali kota Pekanbaru dari sana adalah menurunkan tarif parkir. Dari mobil sekarang jadi 2.000, kemudian kereta jadi 1.000 dari sana. Nah, ini kan artinya memungkinkan saja. Tapi ya sekali lagi ini tergantung daripada wali kota yang baru dari sana. Karena banyak juga Bang yang kemarin pada saat saya reses saya sampaikan juga, banyak masyarakat yang kadang pikirannya itu ini kok DPR kok kita udah nyampaikan kok nggak ada tindak lanjutnya atau gimana gitu ya. Sebenarnya banyak juga masyarakat yang mungkin perlu ada kejelasan soal tupoksi DPRD dan bagaimana cara mereka untuk bekerja gitu. Kita sih mau aja, kalau saya sih mau aja untuk membantu begini. Tapi masalahnya DPRD itu bukan cuman gua sendiri. 50 orang. Ada pembatasan juga di komisi sebenarnya. Rasanya tapi masyarakat ya berhak saja Bang melapor aspirasinya ke semua anggota dewan. Dan
Bang Agus juga kan nanti kalau ini di bawah Komisi 4, kenapa bisa suarakan ke teman-teman di Komisi 4? Iya. Ada kecemasan masyarakat waktu Bang Agus reses di lapangan soal kendala parkir, dan rasanya kalau menurut saya Bang, ketika perda sudah ditetapkan, sosialisasi sudah dilaksanakan, mengawal pelaksanaannya yang penting supaya tadi ada kepastian di masyarakat. Kalau saya konvensional harganya sekian, oke. Kalau saya berlangganan, saya nggak kena konvensional lagi dong. Gitu. Jadi ini balik ceritanya gini Bang dari sana. Ini kita ya balik lagi sih, kita harus apa adanya. Masyarakat harus tahu dari sana. Ya. Ada dua problem yang paling utama soal masalah ini. Pertama adalah ketika kita nanti telusuri lebih ke dalam tadi di sana, ini vendor-vendor parkir ini juga banyak titipan-titipan dari kawan-kawan di DPRD yang sudah jalan di sana tadi sana. Oke, kita mau jalan tadi di sana. Oke, kita mau jalan. Ujungnya tadi di sana kembali ke tadi. DPR ini kan sifat kerjanya kan kolektif kolegial tadi di sana. Ada 50 orang, nggak bisa saya sendiri ngomong tadi sana terus itu jalan tadi sana. Oke, terus jalannya tadi gimana? Kita sekarang tunggal. Ini kan udah secara nasional, saya pikir orang udah tahu lah tadi sana. Kim Plus dari sana kan. Saya kan notabene kan dari PD Perjuangan ya. Tunggal nih sekarang tadi sana. Wah, ini kita dikeroyok dari semua sisi nih tadi sana. Jadi kalau misal kita paripurna, kalau misal kita mau ngambil satu keputusan itu kan paripurna harus dari sana. Nah, jadi paripurna tadi di sana dari 50 orang, 2/3 harus setuju dengan kebijakan itu, baru itu bisa diketok dari sana. Persoalannya PDI Perjuangan tidak setuju semua pun 9 orang kalah ya. Walk out pun kalah juga. tapi bagus rasanya Tribuners lebih kita lebih suka dan lebih bangga dengan orang-orang seperti Bang Agus, rasanya terbuka dan apa adanya. Rasanya ini juga menjadi pemantik kita buat teman-teman di DPR, di Pemko Medan misalnya, bahwa ada isu besar yang hari ini masyarakat merasakan dampaknya. Ya, kita berharap di kepemimpinan wali kota yang baru ini juga menjadi catatan, apalagi ada kita lihat di Pekanbaru bukan naik malah turun. Rasanya ya undang-undang pun bisa direvisi rasanya, apalagi sekadar perda atau perwali, dengan melihat bagaimana kemudian masyarakat hari ini. Kalau saya menghitung Bang, jumlah PAD dari perparkiran ini kan luar biasa Bang. Kalaulah dia benar dikelola dengan baik dan itu masuk ke kas daerah, rasanya semua masyarakat akan setuju. Masalahnya tadi tuh Bang, ketika ada vendor-vendor yang kemudian nakal, atau individual, atau ada preman-preman yang kemudian diberi tempat untuk mengelola parkir, ini kan jadi bocor. Masalah jadinya. Tidak ke juru parkirnya tidak sejahtera, masyarakatnya sulit. Kemudian kadang-kadang gini loh Bang, di sosial media kita melihat kan ada toko yang sepi gara-gara konsumennya males sama parkir. Ya. Makanya sebenarnya PAD ini kan banyak jenis Bang. Parkir ini kan hanya salah satunya aja. Tapi disclaimer, parkir ini untuk PAD-nya itu dikelola sama Dishub. Nah, bukan dikelola sama Bapenda. Kecuali tadi parkiran yang tanyakan yang di mall. Yang di mall itu dikelola oleh Bapenda. Nah, karena sifatnya itu dikelola oleh pihak ketiga, kemudian Bapenda itu menerima pajak daripada perparkiran tadi di sana gitu loh. Nah, jadi sebenarnya PAD itu banyak jenis tadi di sana. Sebenarnya bagaimana tadi di sana, kita balik lagi kepada cerita BUMD tadi di sana. Misalnya kepada daripada PD tadi di sana. Nah, bagaimana kondisi hari ini PD itu harusnya bisa menghasilkan, memberikan kontribusi buat kita. Misalkan, ya kan, pembangunan tadi di sana tentang kebun binatang. Waduh, kebun binatang itu gimana itu pengelolaannya tadi di sana ya kan? Harusnya itu bisa memberikan satu buah pendapatan. Nah, kita berharap sebenarnya dari Pemko Medan ke depannya di bawah wali kota baru ya kan, ini bisa nggak penghasilan kita itu kita hasilkan dari yang lain. Terus ada juga tadi di sana yang masih menunggak pajak, misalnya kayak sebelumnya itu misalnya yang ada mall-mall tertentu atau misalkan ada hotel tertentu ya kan, mall yang disegel kemarin gitu kan? ya. Jadi maksudnya yang sudah ada masalah-masalah seperti itu jangan ini dong ya kan, jangan sampai yang besar itu tidak diselesaikan, terus yang terus tanda kutip itu dijadikan target tadi di sana masyarakat menengah tadi di sana atau masyarakat yang prasejahtera. Nah, ini susah sekali tadi di sana. Terus ada yang komplain tadi di sana soal masalah ojek online.
Ini ojek online juga jadi masalah. Bayangkan Bang dari sana, dia sekali mau ngambil makan cuma berhenti 10 menit, Bayar ngambil, bayar dia 3.000 satu hari, dia mau berhenti berapa tempat. Padahal kalau teman-teman ojek online ini dari satu orderan mungkin untungnya cuma 4.000. Iya. Karena parkir jadi minus dia. Nah itu loh, maksud saya adalah ini kan kaitannya Ada fleksibilitas mungkin gitu ya Bang ya. Ini kan pemerintah ini kan seyogianya kan di sana mengayomi masyarakatnya. Kalau kita lihat aja di mall-mall tertentu Bang, itu disediakan tempat khusus parkir untuk ojek online ya. Itu tidak dikutip bayar dari sana. Itu swasta loh. Swasta itu yang notabene ya dia memang waralaba, memang saya cari keuntungan gitu di sana. Itu aja mereka punya satu buah perasaan. Ada empati di situ ya Bang. Ada empati di sana gitu. Ini ojek online gitu loh kan, dikasih tempatnya. Nah ini masa kita begitu tadi sana gitu loh. Jadi harus kita pikirkan lah ya kan, gimana. Saya pikir tadi betul yang abang sampaikan ya, ini kan masalah perda ya. Saya pikir kita di DPRD kalau saya kalau saya siap-siap untuk itu tadi sana, untuk bagaimana mengakomodir supaya bagaimana ketentuan untuk yang parkir ini bisa itu dari sana. Lah pertanyaan lagi Bang Agus, kan sudah banyak nih dalam 6 bulan kemudian teman-teman DPR Kota Medan start untuk kemudian bekerja duluan sambil menunggu transisi pemerintahan ini, ada wali kota yang baru. Lah untuk Bang Agus sendiri Bang, temuan-temuan di lapangan ini bagaimana kemudian treatmentnya? Walaupun tadi PDI Perjuangan enggak di koalisi misalnya. Lah bagaimana kemudian teman-teman di PD Perjuangan, Bang Agus khususnya kemudian untuk menyuarakan suara masyarakat, keresahan masyarakat soal-soal yang tadi kita bahas ini Bang? Saya pikir simple lah, berani karena benar, takut karena salah. Saya nggak ada beban tadi di sana, dan saya berharap ya hari ini kekuatan kita karena kita dipilih oleh masyarakat, oleh rakyat, ya kita berpulang kembali kepada masyarakat dan rakyat mau mendukung nggak dari sana. Saya pikir kalau mau mendukung dan memang itu bagus, saya pikir ya siapapun yang jadi wali kota, jadi gubernur, jadi presiden, saya pikir eksekutif akan tetap mendengarkan kok dari sana gitu ya, akan mendengarkan, dan kita tetap tidak akan berhenti di sana. Ya artinya kita akan terus menyuarakan apa yang memang itu bagus, ya biar masyarakat nanti menilai sendiri kira-kira seperti apa. Tapi saya pikir sekali lagi kalau memang itu bagus, ya saya juga mau menyampaikan bahwa kemarin begitu case ini menjadi viral di sosial media, itu direspon oleh pihak Dinas Perhubungan, ya kan, direspon oleh pihak Dinas Perhubungan. Beliau pun menghubungi saya, ya kan, Kadisub yang baru, PLT-nya tadi sana menghubungi juga menyampaikan, ya kan, ketika saya bertanya, beliau menghubungi kembali dan menjelaskan tadi sana. Kemudian mereka juga langsung melakukan sidak untuk pengecekan karcis-karcis yang bodong tadi di sana gitu loh. Jadi saya pikir ya selama itu bagus tadi. Artinya hari ini koordinasi antara Abang sebagai anggota legislatif dengan teman-teman eksekutif berjalan ya. Kalau kita melihat ada temuan yang kemudian Abang temukan di lapangan, kemudian dikomunikasikan dengan teman-teman di dinas bahkan langsung melakukan sidak ya. Mudah-mudahan sampai dengan hari ini ya, itu. Ya. Kalau nggak jalan nanti kita lapor ke Tribun aja. Ya. Diviralkan. Rasanya satu di antara jumpa tengah ini ya kita mendengar aspirasi dong Bang. Yeah. Aspirasi yang kemudian semua pihak juga harus mengkoreksi diri. Yeah. Apa salahnya? Rasanya ketika Nawa itu kita duduk di sini untuk kemudian memberi kesejahteraan kepada masyarakat, kemudian mendengarkan aspirasi masyarakat, rasanya tujuan juga pemerintah kan juga melakukan itu Bang kepada masyarakat Kota Medan kan gitu ya. Rasanya Bang Agus 6 bulan ini ada perubahan lah ya dalam konteks keseharian. Kita nggak tahu nih, Bang Agus ini memang dari aktivis kah atau dari pengusaha kah, kemudian masuk partai politik atau gimana Bang Agus? Sebenarnya dari awal itu memang ada passion lah kita cerita gitu, ada passion, ada ketertarikan. Karena mohon maaf nih Tribunir, agak dikit-dikit susah lah cari orang yang berani lantang gitu ya hari ini. Sebenarnya kalau dirunut ke belakang tadi di sana, sebenarnya kalau kita bilang itu
panutan ya kita bilang panutan atau misalkan satu buah ide tadi sana, sebenarnya dengan munculnya pada saat itu ada Pak Ahok tadi sana ya kan di Jakarta dengan kiprahnya beliau tadi sana itu sebenarnya cukup ini tadi sana, dan kebetulan beliau hari ini ada di PD Perjuangan satu partai dengan saya tadi sana, sebenarnya itu cukup memotivasi saya pada saat itu. Nah, meskipun pada saat itu saya masih muda dan memang belum bergabung di partai politik dari sana. Tapi waktu itu kan sempat rame itu dari sana teman Ahok di Jakarta gitu. Terus di daerah kan bermunculan. Saya sempat join dan saya sebagai salah satu orang yang juga mengakomodir soal teman Ahok di Kota Medan waktu itu sebenarnya gitu. Jadi sebenarnya mulai dari itulah artinya satu community, satu komunitas. Kemudian 2019 saya mulai masuk pada politik serius menjadi anggota politik tadi. Nah, partai politik. Ya akhirnya saya memilih PDI Perjuangan. Saya memilih PDI Perjuangan dan saya dipercaya untuk memangku posisi sebagai wakil ketua DPC PDI Perjuangan Kota Medan di sana. Nah itu awalnya tadi di sana, awalnya masuk di sana. Jadi backgroundnya memang awalnya memang ya pengusaha ya Bang. Pengusaha tadi sana. Cuma memang secara passion kita sangat tertarik ya dengan politik itu. Karena memang politik ini bagi saya satu-satunya menurut saya, bukan salah satunya Bang, satu-satunya cara kita untuk kalau mau merubah mau merubah hal di negeri ini apapun yang kita rasakan, jadi, dari segala sisi. Nggak bisa kita jadi penonton ya Bang, mesti jadi pemain di dalamnya ya. Kalau sebuah game itu kalau nonton kita nggak ada artinya apa-apa kan, nggak bisa merubah sistem misalnya. Tapi ketika jadi pemain dalam sebuah permainan olahraga misalnya, kita bisa ngikut kapan kita mau menyerang, kapan kita mau bertahan gitu ya. Betul. Jadi itu dasar yang paling pertama kenapa saya mau ikut di dalam. Dan memang dari bawaan orang tua sebelumnya juga ya sering lah, artinya tontonan TV di rumah itu kan dulu politik ya. Dulu kan TV kita kalau saya waktu kecil TV cuma satu Bang. TV cuma satu, jadi kalau misalkan udah jam kayak itu setelah maghrib terus ada berita ya, dunia dalam berita gitu ya. Jadi ngikut nonton itu juga gitu loh. Terus cerita-cerita orang tua dengan kawan-kawan juga ceritanya begitu dari sana. Jadi lama-lama juga terbawa ke sana gitu di sana. Dan bagi saya sebenarnya kalau bicara kepada tujuannya kenapa sih kan kalau mau masuk ke politik dari sana, ya balik lagi saya nggak muluk-muluk bercerita bahwa untuk karena saya terpanggil, enggak lah. Saya pikir sederhana sih. Pertama ya memang kita menambah satu buah circle-nya kita dari sana. Nah, circle orang-orang di dalam politik ini tadi di sana itu bisa membantu kita. Saya contohkan Bang, kayak misalnya saya sekarang itu kan ada dulu saya kan ada bisnis gitu ya. Ada bisnis tadi di sana jalan. Terus karena saya kenal dengan orang-orang baru tadi di sana, ya banyak orang jadi mengenal tentang produk saya gitu loh. Ini bukan karena ada apa-apa gitu di sana, karena mereka itu mungkin juga paham dengan produk ini, karena setelah mereka mengenal ternyata juga oke, ya mereka mau dari sana gitu loh. Mereka mau dari sana. Nah, itu satu yang pertama. Kedua, kita nggak bisa memungkiri Bang, di dunia ekonomi tadi di sana seperti tadi saya cerita perizinan. Yang kita mau ngurus izin itu dipersulit. Yang nggak ada salah dicari-cari salahnya dari sana. Ya, yang paling jelas adalah ketika kita menjadi bagian itu di dalam, ya pertama kita memproteksi diri kita sendiri dulu, gitu loh. Bukan berarti kita mau menggunakan alat kekuasaan ini untuk berbuat yang enggak gitu loh. Tapi setidaknya yang kita sudah benar ya jangan disalahkan gitu loh. Rasanya kita yang dulu sulit, mestinya ketika kita ikut mengatur ini, ya kita jangan mempersulit orang dong. Bener, karena itu yang tadi saya katakan nggak mungkin lah tadi di sana notabene kita cari-cari salah di sana, karena saya juga sebagai korban dulu gitu loh. Nah, setelah saya ada di lingkaran yang bisa melakukan proses perubahan ini, iya, justru malah kita mau menyederhanakan birokrasi ini, bagaimana supaya iklim investasi itu bagus, dan setelah saya bisa memproteksi diri saya, tentu kalau memang ada laporan dari masyarakat yang tanda kutip diganggu oleh oknum-oknum tertentu, ya kita bisa membela mereka dari sana gitu loh, dari mulai teman, masyarakat. Itu yang kedua Bang. Baru ketiga, tujuan saya adalah simple, bahwa ngapain sih kita kalau misalnya selama ini kan kumpul dengan teman lain sebagainya, kita kan biasa kan obrolan warung kopi lah. Kalau biasa di Medan tuh kan sering kalau duduk tuh cerita, waduh ini sekarang kacau nih kalau dengan kebijakan ini nih di sana.
You ngomong-ngomong tadi di sana 1-2 jam cuman habis pulang selesai ya. Selesai gitu loh. Ya. Apa yang bisa lu ubah gitu dari sana? Justru Nah, sekarang gitu menjadi momentum untuk menyerap aspirasi ya Bang ya. Iya, justru sekarang kita terima apa-apa masukannya selama ini kita ngobrol dengan kawan-kawan, dengan masyarakat, itu bisa kita suarakan dan itu bisa dilakukan, bisa dieksekusi, didengar gitu loh. Jadi daripada kita sama kan capeknya ngomongnya, waktunya ngomong di luar. Tapi nggak ada perubahan gitu. Tapi enggak dengan kita, sekarang Abang bisa bawa apa namanya suara-suara itu ya. Di dalam gitu loh. Itu sih tujuannya. Makanya kenapa sebenarnya kalau dibilang dari segi bisnis dulu dengan pilihan sekarang, ya sebenarnya jujur aktivitas memang lebih tinggi ya Bang. Kompleks ya, terus tekanan kayaknya lebih gede deh ya. Kalau dulu kan tenang ya. Pulang dari tempat usaha mungkin bisa main game, bisa tenis, bisa olahraga. Kalau sekarang kayaknya DM masuk, WA masuk. Dan kita juga sekarang ini tapi terus terang makin saya jalani selama 6 bulan ini Bang, saya rasa banyak orang juga bertanya gimana caranya itu. Saya bilang nikmatin aja. Nikmatin aja selama kita tidak ada namanya juga beban, ya kan, beban secara moral kita ya kita nikmatin aja. Bahwa nanti setelah apa yang kita bantukan mungkin ada yang mungkin kurang puas dan sebagainya, ya itu. Tapi paling tidak kita sudah berbuat ya Bang. Iya, kita sudah berbuat tadi di sana dan saya pikir ya semua kita kembalikan pada masyarakat karena kan ini kan pesta demokrasi 5 tahun sekali. Toh nanti masyarakat akan menilai apakah kinerja orang ini berbuat nggak setelah dipilih nih kan gitu ya Bang ya. Iya. Tapi rasanya Tribuners Sumatera Utara, Kota Medan dan kabupaten kota lain butuh legislator muda kayak Bang Agus nih yang berani lantang berbicara gitu ya. Kira-kira gitu Bang. Di keluarga ada dampak nggak Bang? Misalnya ada wanti-wanti, Gus jangan terlalu sumbang-sumbang nanti. Sebenarnya kita harus dengan terbuka dengan keluarga, juga menyampaikan kondisi kita karena dukungan keluarga itu kan sangat penting di sana. Jadi harus disampaikan secara terbuka kondisi kita seperti apa dan memang secara material ya keluarga sudah memang harus dipisahkan dari sana. Tidak bisa dicampur adukan semua dari sana karena memang jujur kadang-kadang bisa Bang, betul memang bisa dari sana. Kadang kita itu sudah misalnya kita lihat tuh hal-hal kecil yang kita mungkin bisa, udahlah nunggu ini lama sekali. Kita kadang-kadang berkorban sendiri dari sana. Jadi nggak terasa tadi sana. Apalagi ini kan ada cerita mungkin nggak tahu nih, mungkin masyarakat luas tahu apa enggak dari sana. Ini banyak yang merasa dulu tadi sana, wah jadi DPRD anggota DPR tuh, wah itu pasti mewah dan sebagainya gitu. Itu anggota DPRD yang tanda kutip ada penghasilan lain-lain dari sana. Kalau yang sebenarnya tadi sana, mewah amat tadi sana. Apalagi lebih gede jadi pengusaha gitu ya? Lebih gede dari pengusaha. Ini benar nih, serius tadi sana. Serius lebih gede dari itu dari sana. Makanya nanti kan kalau saya bilang kan kayak misalkan kan ini, tapi kita ya balik lagi ya. Karena mungkin kalau saya ngomong gini, tapi rasanya Bang Agus jangan terlalu apalah ya. Ya cukup saja Bang, jangan cari yang dari sana sini gitu. Nanti justru nanti harapan kita tadi akan banyak orang-orang seperti Bang Agus, nanti jadi nggak mau kita kan gitu kan. Mestinya Abang menjadi orang yang agak berbeda lah dibanding yang biasanya. Justru masalah kondisi sekarang banyak anggota dewan yang udah seperti kita itu misalnya bener-bener seperti apa cerita dari masyarakat. Jadi anggota DPRD mantap katanya. Tapi mantapnya bukan mantapnya P, ini mantapnya pakai B, makan tabungan. Bukan mantap tapi makan tabungan. Ini bener karena kan ya ini mau disesuaikan, kan kita udah keluar aturan baru mau penyesuaian anggaran, tapi ya bagi saya ya sekali lagi ini masalah kita ini pilihan. Ini pilihan. Saya malah sering ngomongnya begini nih. Ada banyak kawan-kawan yang juga kadang mengeluhkan gitu sana. Waduh cuma begini. Sebenarnya ya udah kalau ngeluh dari sana ntar 5 tahun lagi jangan calon lagi. Tapi ntar 5 tahun lagi masuk lagi dari sana, kan gitu ya. Nyalon lagi dari sana. Jadi bagi saya tidak ada penyesalan, no regret soal itu dari sana. Kalau memang kita udah pilih, kita jalanin. Kalau memang nanti 5 tahun saya merasa bahwa dengan ini saya merasa tidak ya udah saya nggak akan lanjutkan lagi di sana kan gitu. Tapi bagi saya selama 6 bulan ini
ya so far so good lah. Ya. Artinya kita banyak nggak tahu ya mau percaya atau enggak tadi di sana, kayaknya ini kayak kita udah berbuat yang baik, yang baik itu balik ke kita gitu di sana. Ya. Akhirnya orang jadi oh iya deh gitu di sana gitu. Ya. Ada aja orang mau, dan tidak semua juga yang kita perbantukan tadi itu adalah, saya harus secara jujur menyampaikan, bukan berarti itu juga milik kita. Bisa jadi kadang-kadang kita sudah menyampaikan di sosial media ada orang yang susah seperti ini, butuh ini. Bener loh Bang. Ini belakangannya ada yang datang ke saya terus ngomong karena melihat sepak terjang saya seperti ini, terus ngomong, Pak Agus, ini kalau misalkan nanti ada yang misalkan mau bangun jalan, mau buat jalan atau ini perbaiki dari sana, atau misalkan bangun ini, kasih tahu sama saya Pak. Dia saya mau bantu. Ya. Saya mau bantu Pak. Artinya saya harus jujur mengatakan saya nggak suka mengklaim bahwa kalau memang bukan punya saya, bukan gitu loh. Tapi rasanya Abang menjadi perantara bahwa ada orang baik yang mau membantu masyarakat kan gitu. Karena juga mungkin orang juga merasa ini orang nggak jujur, nanti kalau dikasih entah ini terlaksana atau enggak kan gitu kan. Jadi jadi saya pikir ada aja gitu, aja orang mau datang bantu. Rasanya kalau begitu modelnya nggak mantap kali Bang, nggak mantap pakai B tadi. Karena ada orang baik yang juga mau membantu program kan gitu Bang ya. Yang dampaknya kalau dia bangun jalan kita fasilitasi, misalnya APBD juga terbantu, masyarakat juga enak kan, jalannya bisa dibangun dengan baik. 6 bulan Bang Agus, rasanya kalau dengar cerita Bang Agus nggak ada penyesalan deh. 6 bulan ini sudah ada sesuatu yang kemudian menjadi kepuasan, menceburkan diri di legislatif melayani masyarakat Kota Medan kan gitu ya Bang. Jujur itu mungkin yang selama 6 bulan ini kalau bicara soal masalah penghasilan secara jujur nggak ada yang terkumpul apapun tadi di sana. Tapi secara rasa kepuasan kita ketika kita bisa membantu orang gitu ya Bang. Saya sering mendengar beberapa tadi di sana datang terus melakukan dengan dukungan tadi soal masalah parkir tadi, dengan kita kadang misalkan membantu kayak misalkan KTP tadi yang sudah sekian puluh tahun dari 97 ya Bang. Kita bantu dia. Ketika mereka tadi di sana menyampaikan rasa bersyukurnya, terima kasihnya, itu benar-benar satu rasa kepuasan yang nggak bisa dibeli dengan uang tadi sana. Mana? Saya pikir itu yang membuat kita sampai dengan hari ini selama 6 bulan ini kita lebih percaya diri. Dan itu yang menguatkan ya Bang untuk terus kita berkarya di legislatif ini. Nah rasanya apa yang Bang Agus buat itu juga bermanfaat untuk komunitas kan Bang. Mau paling kecil di tingkat rumah misalnya dapil atau di masyarakat Kota Medan kan, menjadi penyuara bahwa ada sesuatu yang mereka butuhkan di masyarakat sana kan gitu. Mungkin selama ini bingung, nggak ada perwakilannya, siapa mau ngeluh sama siapa gitu kan. Hari ini ada sosok Bang Agus kan untuk yang kemudian banyak juga sebenarnya. Mungkin saya tidak menampik bahwa pasti banyak juga anggota-anggota legislatif, anggota DPRD yang bagus di sana gitu. Bagus di sana, cuman memang mungkin selama ini ya seperti contohnya sebelumnya itu saya masuk DPRD ini kan sebelumnya kan yang 50 orang, dari 50 orang ini kan ada yang incumbent, ada yang baru di sana. Nah, jadi saya pikir yang incumbent ini juga pasti kerjanya selama ini juga makanya dipilih kan? Masyarakat lagi dia ya. Kan? Cuma memang DPRD Medan ini agak lain juga memang. 30 sekian tadi sana baru semua. Jadi lebih banyak yang baru ya. Di atas 50%, di atas hampir 60%, 70% legislator baru ya. Itu legislator baru dari sana. Nah, dipertanyakan lah tadi yang sebelumnya tadi itu bagaimana itu dari sana penjelasan. Rasanya itu juga menjadi uji coba bagi Bang Agus dan kawan-kawan. 60% anggota legislatif yang baru itu bagaimana kemudian 5 tahun ini berjuang untuk masyarakat Kota Medan kan gitu. Betul, Bang. Bang Agus, ini nggak terasa nih, lumayan ini ya. Kalau diskusi masih anget ini enak ya Bang. Masih ada 4 tahun 6 bulan. Ya. Abang mengabdi untuk masyarakat Kota Medan. Tapi sebelum menutup jumpa tengah hari ini, Tribuners, tentu Bang Agus punya punya harapan kepada, sebentar lagi ada wali kota baru, ada wakil wali kota baru yang menjadi mitra kerja DPRD Kota Medan, khususnya di Komisi 3. Mungkin Bang Agus punya harapan yang mau disampaikan, silakan Bang. Ya, saya pikir seperti apa yang kemarin saya sampaikan, pesta demokrasi itu udah habis tadi sana. Apapun itu hasilnya, menang ataupun kalah tadi di sana, itulah hasil yang sudah kita sepakati dan harus kita terima tadi di sana. Saya pikir Pak Riko dan Pak Zaki tadi sana yang akan memimpin
Medan tadi sana, semua orang datang dengan segala kelebihan dan kekurangan. Kami dari DPRD Medan, saya sendiri terutama tentu siap untuk menciptakan kota Medan, kota kita bersama ini jadi lebih baik Bang dari sana. Nah, kalau yang hal-hal yang utama tadi di kota Medan, saya pikir banyak sekali ya proyek-proyek yang dari sebelumnya, dari wali kota sebelumnya itu ditinggalkan. Saya pikir ini yang harus menjadi atensi utama dulu untuk diselesaikan, supaya jangan sampai ketika yang sebelumnya itu belum ada satu kejelasan, terus kita juga lagi menyelesaikan lagi, membuka lagi yang baru-baru. Sudah banyak carut marut tadi di sana yang dirasakan oleh warga masyarakat, sehingga yang menderita ini adalah warga masyarakat. Nah, jadi harapan saya memang ya sekali lagi kota Medan ini kota kita bersama, tidak hanya dari wali kota, wakil wali kota, DPRD, tapi masyarakat juga harus itu. Seperti contohnya masalah banjir yang selama ini sering ada dari sana. Ini kan masalah klasik di kota Medan. Sebenarnya masalah persampahan ini juga menjadi satu masalah yang kalau bisa ini ditegakkan. Nah, supaya masyarakat ini jangan lagi membuang sampah sembarangan, kemudian menjadi masalah dari sana. Jadi ya cintailah Medan ini sebagai rumah kita bersama, supaya 5 tahun ke depan ini Medan ini kalau bisa, saya ada harapan besar tadi sana, karena kan saya banyak berkunjung Bang ke kota-kota lain. Surabaya itu luar biasa. Surabaya itu pembangunannya tadi di sana secara kebersihannya, keindahannya itu bagus sekali. Dan Surabaya waktu itu di periodenya Bu Risma itu sudah sempat meraih sebagai kota terbaik di dunia. Saya pikir Medan sangat memiliki potensi yang sangat besar untuk bisa menjadi seperti itu. Ya kita tunggulah nanti hasil kerja daripada wali kota yang baru. Semoga tidak mengecewakan masyarakat mayoritas yang sudah memilih, dan pasti kami dari DPRD Medan, saya pribadi pasti akan terus berdiri dengan masyarakat, mendengarkan. Kalau memang ya mudah-mudahan tidak anti kritik dari sana, kalau memang ada sesuatu yang lebih baik ya kita akan menyampaikan dan bekerja sama. Saya pikir itu Bang. Siap Bang Agus, terima kasih sudah hadir di studio Tribun Medan. Tribuners, tadi diskusi saya dengan Bang Agus Setiawan, anggota DPRD Kota Medan, yang 6 bulan ini sudah memulai kinerjanya sebagai anggota legislatif. Paling tidak satu di antara tugasnya adalah melakukan pengawasan terhadap eksekutif, gitu ya Bang ya. Tribuners, terima kasih sudah menyimak tayangan Jumpa Tengah edisi hari ini. Kita berjumpa lagi di Jumpa Tengah berikutnya dengan narasumber istimewa lainnya. Terima kasih sudah menyimak tayangan ini. Sekali lagi, tetap sehat, bangun Kota Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas.